Selamat pagi para rohaniwan, pensul, Joshua, Cawal, atau jenis sekalian yang terkasih. Gembira sekali hari ini kita dapat beribadah kembali di bidang gerbang kebajikan, ya, dalam suasana yang cukup cerah, ya. Kita sudah berada di akhir bulan Februari, berarti nanti minggu depan kita sudah mulai masuk di bulan Maret, ya. Jadi nanti bulan Maret kita mulai ada kegiatan lagi, yaitu Harvard Fungsi dan nanti alam nyusul dengan Jiming dan seterusnya. Ya, Pak Tausin, tadi kita sudah mendengarkan sebuah ayat yang diambil dari kitab Wahyu, jilid yang ke-16 pasal yang ke-10 yang nanti sudah dibacakan oleh Joshua Nominasi. Ayatnya cukup panjang, ya, tapi sebenarnya itu ayat yang sangat boleh dikatakan pendek sebenarnya. Ya, mari Pak Razin kita buka kembali kitab kita, ya, kitab susu kita, di kitab Wahyu, ya, jilid yang ke-16. Sebelum kita lanjutkan, terimalah dulu salam peneguhan iman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei de Dong Tian. Ya, sebelum saya membacakan kembali ayat tadi, saya tetap mengingatkan para Tojin, ya, bahwa pandemi ini belum selesai, ya. Jadi walaupun memang dikatakan sudah tidak separah dahulu, ya, tapi tetap kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, membiasakan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga menghindari kerumunan. Kalau saya membaca di mana itu, saya melihat justru bukan lagi 5M tapi 6M. Yang ke-6 apa toh? Yang ke-6 ini mengurangi makan bersama. Ya, jadi memang mungkin katakan seperti kalau berkerumun itu mungkin lingkup kecil, ya. Tapi kalau mengurangi makan bersama itu mungkin lingkup yang lebih besar. Bisa mungkin kalau tidak perlu, ya, tidak usah kumpul-kumpul, ya. Tapi saya di sini melihat untuk ibadah saya kira cukup rapi, ya. Di sini tidak ada yang duduknya berjajar persis, tidak ada, semua tetap menjaga jarak. Saya melihat semua pakai masker. Saya terpaksa melepas, kalau saya lepas nanti suara saya tidak kedengeran, ya. Tapi saya melihat para rojin semua patuh dengan protokol kesehatan. Salut, ya, bagus. Ya, mari para rojin kita buka kembali kitab Wahyu. Ada 9 hal yang dipikirkan oleh seorang jinju, seorang kunju, ya, tentang melihat sesuatu. Selalu dipikirkan, sudahkah benar-benar terang?
Tentang mendengar sesuatu, selalu dipikirkan, sudahkah benar-benar jelas? Tentang wajahnya, selalu dipikirkan, sudahkah ramah tamah? Tentang sikapnya, selalu dipikirkan, sudahkah penuh hormat? Tentang kata-katanya, selalu dipikirkan, sudahkah penuh satya? Tentang pekerjaannya, selalu dipikirkan, sudahkah dilakukan dengan sungguh-sungguh? Di dalam menjumpai keraguan-raguan, selalu dipikirkan, sudahkah dapat bertanya baik-baik? Di dalam marah, selalu dipikirkan benar-benar kesukaran yang diakibatkannya. Dan di dalam melihat keuntungan, selalu dipikirkan, sudahkah sesuai dengan kebenaran? Panjang ya, tempatnya. Pak atau Jim, kita semua boleh dikatakan di sini ini semua pasti punya HP. Ada yang nggak punya HP? Mungkin ya, hanya sedikit ya, mungkin hanya 1-2 orang. Ya, tapi kalau dikatakan semua rata-rata punya HP, dan HP-nya rata-rata sudah bukan HP kok gitu. Rata-rata semua sekarang makainya HP yang Android, ya. Ya dengan kualitas yang mungkin yang berbeda-beda, tapi saya kira hampir semuanya, hampir 100% semua memakai HP Android. Dari HP Android ini, boleh dikatakan yang pasti ada itu adalah aplikasi WhatsApp. Ya, aplikasi WhatsApp itu biasanya pasti ada. Kadang-kadang mungkin ada yang WhatsApp-nya ada 2. Ada aplikasi WhatsApp pribadi dan WhatsApp bisnis. Yang bisnis untuk kerja, yang pribadi untuk keperluan pribadi. Nah, kalau sudah punya WhatsApp, berarti kita harus siap-siap tiba-tiba masuk grup A, masukkan lagi ke grup B, grup apa lagi, grup dan seterusnya. Betul ya? Nah, kalau sudah masuk di suatu grup, kita bangun pagi pasti ada selamat pagi, good morning, salam dan sebagainya. Bapak bertemu salam, ya. Itu hal yang wajar ya, karena kita sebagai manusia, kita semua sudah belajar tentang berperilaku dalam bergaul. Nah, nanti setelah mulai salam, berikutnya nanti ada yang share berita apa, ada yang share berita ini, ada yang share lagi berita dan seterusnya. Apalagi waktu pas kita awal-awal pandemi ya, tahun 2020, tidak terasa sudah hampir 2 tahun kita menjalani masa pandemi ini. Setelah masa pandemi itu masuk, banyak sekali berita-berita yang mengatakan ini, yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan mungkin korban pandemi jumlahnya sekian,
ada yang mengatakan obatnya seperti demikian, ya. Ada lagi yang share-nya setelah dicek ternyata itu berita yang tidak benar atau sering disebut dengan hoax. Saya sendiri ya, kalau ada menerima di berita di grup, ya ini saya jujur, kadang-kadang kalau ada berita di grup itu kayaknya kalau ada terlalu banyak, kadang-kadang mungkin ada berita 1, 2, 3 atau karena kesibukan saya, tapi saya letakkan total dalam sebuah grup itu sudah ada 250 chat. Dalam tempo cuma 1 jam ada sampai 250 jam. Ya sudah, kalau begitu biasanya saya lakukan adalah pencet pada lama, tandai sudah dibaca, kalau tidak saya hapus. Ya ini sebenarnya juga suatu hal yang tidak benar sebenarnya. Ya kalau mungkin ada berita yang penting, saya akan kehilangan berita. Ya. Nah tapi ini Pak Lucia, dari berita-berita yang kita terima sebagai hoax itu sebenarnya menunjukkan bahwa indera kita, mata kita itu gampang dikelabui, pikiran kita tuh gampang dikelabui. Ada apa-apa langsung di-share tanpa melihat dulu apakah berita itu sudah diyakini kebenarannya. Nah setelah di-share, kalau ada yang menyanggah, Pak, itu berita yang dikirim itu hoax, hapus saja. Ya. Nah, hal seperti itu kita bisa lihat dari ayat yang kita baca tadi, ya, yang kita baca tadi, yang kalimat yang yang pertama, tentang melihat sesuatu selalu dipikirkan, sudahkah benar-benar terang? Ya, ayat ini sebenarnya itu gampang, simple. Nabi Musa memang luar biasa menjelaskan kepada kita satu kata, ya, diterjemahkan menjadi sedemikian jelas, sedemikian rinci. Coba saya ingin bertanya pada Pak Rosin, ya, karena memang kita harus berubah, ya Pak Rosin, ya, kita harus berubah sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Hakim, ya. Khotbah itu bisa mungkin tidak boring, jangan hanya satu arah, ya, kita bisa sedikit berdiskusi, ya. Coba kita bersama-sama pikir, kata apa yang bisa meringkas sedemikian panjangnya ayat tadi? Dari berapa kalimat tadi? Satu. 9. Ya, ada 9. Ya, ada 9 hal. Itu menjadi satu kalimat. Atau satu kata. Apakah ada yang ingin mencoba menjawab? Silakan.
Apa? Unsur pribadi. Ada lagi usulan yang mau menyampaikan pendapat, silakan. Pikiran jangan sesak. Pikiran jangan sesak. 3 kata. Ya. Kalau tadi saya bilang cuma hanya 1 kata. Melihat kebenaran. Ya. Perilaku. Ya. Ya. Ya, semua yang dikatakan benar. Benar. Tapi masih bisa ke orang-orang siapa ya, diungkap lagi. Ini 1 kata, yaitu dari 5 kebajikan yang keempat, bijaksana. Bijaksana. Ada sebuah sabda yang Nabi Muhammad yang ada di kitab kita, yang dari atas tidak benar jangan dilanjutkan ke bawah. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Berarti kalau sampai bisa kita menyebarkan berita yang tidak benar, berarti kita sama saja kita belum bijaksana. Bukan saya mengatakan Pak Rozi tidak bijaksana, enggak ya. Tapi saya kira mungkin pada saat itu mungkin kita share dan itu kita lupa. Wah, kayaknya beritanya heboh. Share. Kita kirimkan ke teman-teman yang lain. Ya. Itulah. Lah, setelah ternyata setelah dicek ada yang mengatakan 1, 2, 3 mengatakan bahwa itu berita yang tidak benar. Itu sudah berita lama, sudah berita basi. Pak, itu sudah berita tahun lalu, sudah tidak berlaku. Ya. Berarti dalam tingkah kehidupan kita itu, kita semua harus berhati-hati, kita harus bijaksana dalam bersikap. Tuntunannya ya tadi 9 hal tadi yang disampaikan oleh Nabi, 9 kalimat yang panjangnya seperti itu dapat diringkas menjadi 1 kata, bijaksana dan ikhlas, atau kalau katakan ti atau c. Nah, sekarang ya, supaya kita tuh bisa menjadi orang yang bijaksana, kita harus bagaimana? Kita harus bagaimana? Siapa yang ingin cepat berpendapat? Belajar. Yes. Betul sekali, semuanya ya. Dalam suatu kondisi kita ingin menjadi orang yang bijaksana, kita harus senantiasa belajar dan selalu diulang, belajar dan selalu dilatih. Ya. Kita penyanyian kita yang pertama, ya, penyanyian kita yang pertama itu lagunya belajar. Betul ya, Bu? Ya. Nah, itu bagi saya juga tidak tahu dulu sejarahnya bagaimana, saya juga tidak tahu buku itu
terbit kok nomor satu kita lagu yang pertama itu adalah Belajar, saya juga tidak tahu. Tapi dari sekian lama saya hidup 53 tahun lebih, ya saya sudah setengah abad lebih juga, ya, bukan usia yang muda lagi. Setelah saya belajar berpikir, menganalisa, saya belajar, oh mungkin ini, ya, mengapa kok lagu Belajar itu terletak lagu nomor pertama, ya. Jadi lagu ini mengajak kita semua untuk senantiasa belajar, ya belajar apapun, dan terutama kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Nah, dikatakan juga kan, kalau marah, pikirkan dulu akibatnya apa. Kalau nggak tahu masalah permasalahannya, ya kita harus berani bertanya. Jelas sekali Nabi Kongsu menulis mengatakan sabda ini yang ditulis oleh murid-muridnya. Ya. Ini sangat jelas. Ini adalah tuntunan bagi kita semua untuk bertindak dalam perbuatan kita sehari-hari. Dan tidak lebih, tidak kurang, ini kata suatu ayat ini adalah tuntunan bagi kita. Dan tidak usah perlu cari yang lain. Ayat ini jelas sekali bahwa ini adalah menuntut kita. Saya kira semua bisa menyetujui ya. Ini pedoman bagi kita, ya, ayat ini ya. Dalam segala hal kita harus menjadi orang yang berusaha menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana, bijaksini, seperti kita harus bisa bertindak tepat. Kalau dulu Wangsa Suryo Bawono selalu menekankan kalau dalam khotbah, mungkin yang umat yang cukup lama, mungkin masih ingat ya Suryo Bawono yang mencucium ya, Tuhan Pak Ciu itu selalu mengatakan dalam semua hal kita harus benar. Kita harus benar. Benar itu melebihi benar dan betul. Boleh dikatakan benar itu kita bisa katakan sebagai perbuatan yang tepat. Betul ya Mas Rino ya. Nah, benar ya, kelakuannya juga betul, timingnya juga betul, caranya juga betul. Pokoknya semua serba pas. Ya. Mari Tojin ya, kita semua, kita sebagai manusia, kita selama kita mata masih bisa melihat, ya, telinga masih bisa mendengar, masih bisa berjalan, masih bisa bergerak, masih bisa berbicara, belum masuk otak 1x2, belum masuk yachting, belum pindah delingan, ya, ya, kita belum menutup mata. Mari kita semua belajar menjadi orang yang benar. Ya, memang satu saya waktu kecil mendengarkan khotbahnya Pak Ciu. Itu mengapa kok selalu Pak Ciu itu mengatakan baru dia pasti menekankan benar. Ya, dulu waktu saya kecil benar iyo fotonya nggak mudah.
kecil saya berpikir, Pak Ji kok mesti benar, apa ini? Nah, dengan seiring berjalannya waktu, saya tambah tua juga. Ya. Oh, ternyata apa yang disampaikan oleh almarhum Sussuryo Bawono itu seperti itu. Ya, mari Pak Ojin, ya, kita selalu belajar menjadi orang yang benar, orang yang bijak, ya, bijak dalam melihat, dalam berbicara, dalam bertindak. Kita belajar menjadi orang yang bijak. Saya kira apa yang disampaikan Kami Gungsu dalam ayat yang ini itu. Ya. Mari kita berdua jangan pernah bosan untuk belajar, ya, memperbaiki diri, selalu memperbarui Wei De Tong Tian.